Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vilheri Masus akan melanjutkan mempresentasikan materi dari dakwah pada masa Bani Umayyah. Dinasti Umayyah Dinasti Umayyah 661 sampai 750 Masehi merupakan dinasti besar pertama dalam pemerintahan Kekaisaran Khalifah Muslim. Dinasti Umayyah dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, adalah keluarga besar pedagang suku Quraisy yang berpusat di Mekah. Mereka awalnya menentang Islam karena Bani Umayyah selalu bersaing dengan Bani Hashim. Pada awalnya Bani Hashim lebih mendominasi dan menguasai pemerintahan dan perdagangan dalam masyarakat Mekah dikarenakan telah banyak bergantung kepada pengunjung Ka'bah dibandingkan dengan Bani Hashim adalah orang-orang yang sederhana. Maka seiring dengan berkembangnya agama Islam, Bani Umayyah merasa terancam dan menjadi penentang utama dalam perjuangan Nabi Muhammad. Namun setelah Islam kuat dan mampu merebut Mekah saat peristiwa yang dikenal dengan Fathul Mekah, Abu Sufyan beserta sekutunya menyerah dan kemudian memeluk agama Islam hingga tahun 627 Masehi. Awal berperannya Bani Umayyah dalam sejarah Islam adalah menjadi administrator terkemuka pada masa pimpinan Nabi Muhammad dan episode pemerintahan berikutnya. Pada masa Khalifah ketiga Utsman bin Affan 644 sampai 656 Masehi, Muawiyah bin Abi Sufyan menjabat sebagai gubernur Syria. Kemudian pada masa Khalifah Ali, Khalifah keempat yang menjadi anak menantu Nabi Muhammad SAW, Muawiyah bin Abi Sufyan melakukan agitasi dan menurut pengungkapan dalang atas pembunuhan Utsman bin Affan hingga terjadi peristiwa perang saudara pertama dalam sejarah antara sesama umat Islam tahun 656 sampai 661. Peperangan tersebut dimenangkan Muawiyah bin Abi Sufyan atas Ali dan kemudian mendeklarasikan dirinya sebagai Khalifah Umayyah pertama dengan menjadikan Suriah sebagai basis kekuatan utama dan kota Damaskus sebagai ibu kotanya. Perkembangan dakwah pada dinasti Umayyah dapat dikatakan memiliki banyak kegiatan baik yang sifatnya ke dalam maupun keluar. Ke dalam merupakan tindakan pembinaan dan konsolidasi, sedang keluar merupakan usaha pelebaran wilayah dakwah. Secara garis besar, bahwa perkembangan dakwah pada masa dinasti Umayyah meliputi perluasan wilayah, pengembangan dan pembinaan ilmu dan pemikiran bidang ekonomi. Kemudian memperluas wilayah dakwah guna mempertahankan kelangsungan dakwah Islamiyah dari dua ancaman kekuatan besar dunia pada saat itu, yakni kerajaan Romawi Timur dan kerajaan Persia. Maka daulat Bani Umayyah memandang perlu mengambil langkah-langkah kebijaksanaan dalam rangka upaya menyelamatkan dan penyebaran dakwah Islamiyah. Atas dasar konsiderasi inilah, maka kemudian arena perjuangan dan pengembangan dakwah Islamiyah dilakukan pada 3 wilayah yang luas. Wilayah itu ialah wilayah Asia Kecil, wilayah Afrika Utara, dan wilayah Timur.
Yang pertama, wilayah Asia Kecil. Daulat Bani Umayyah mengambil Damaskus sebagai ibu kota negara dan sekaligus sebagai pusat kegiatan dakwah. Karena itu, wilayah Asia Kecil menjadi sangat penting sebab apabila wilayah ini dibiarkan begitu saja menjadi sangat penting sebab dibiarkan begitu saja sama halnya dengan memberi peluang kerajaan Romawi Timur memperkuat dirinya, dan ini memberi kesempatan kepada mereka untuk memukul jantung dakwah Islamiyah. Justru itulah rezim Bani Umayyah terus berusaha memukul jantung kerajaan Romawi Timur yang berpusat di Bizantium. Meskipun untuk ini harus lebih dahulu berusaha keras menancapkan kakinya di daerah sekitar Bizantium itu sendiri dan pulau-pulau laut tengah seperti Pulau Rhodus, Kreta, Sisilia, Arwad, dan Siprus. Satu sisi, meskipun Konstantinopel gagal direbut, namun daerah-daerah luas menuju ke sana dapat dikuasai sehingga memudahkan perluasan wilayah dakwah pada masa selanjutnya. Minimal membukakan jalan untuk menuju ekspansi wilayah Islam ke daerah-daerah baru. Kemudian yang kedua, wilayah Afrika Utara. Perluasan wilayah dakwah di wilayah ini merupakan tindak lanjut penyempurnaan dari masyarakat Khulafaur Rasyidin sehingga kota Kairawan berhasil dijadikan pusat kegiatan dakwah dan selanjutnya menjadi tempat pengembangan dan penempatan tenaga untuk persiapan ke Andalusia. Wilayah Afrika Utara ini menjadi sangat kuat setelah bangsa Barbari yang terkenal setia dan gagah berani itu memeluk agama Islam. Putra-putra bangsa Barbari inilah yang berjasa besar karena telah berhasil melintasi selat sempit yang sangat strategis dalam membukakan jalan dakwah dalam melanjutkan misinya ke sebagian wilayah Italia dan melintasi pegunungan Pirenia menuju Prancis. Kemudian yang ketiga, wilayah timur. Melebarnya dakwah Islamiyah melalui wilayah timur ini yaitu ke daerah-daerah seberang sungai, negeri-negeri yang terletak di antara Sungai Jihun, Amu Daryat dan Sungai Sihun, Shir Daryat dan daerah-daerah Sin Indus. Maka terbukalah bagian jalan menuju Asia Tenggara ke timur jauh. Setelah terbukanya daerah Sin tersebut, maka terbuka pula lah kemungkinan yang besar menjadi berdirinya kerajaan Islam Arka yang termasyhur dengan Taj Mahalnya itu. Demikian pula membukakan jalan bagi berdirinya kerajaan Aceh Darussalam di Asia Tenggara dengan ibu kota Banda Aceh. Jadi untuk Indonesia buat pertama kalinya Islam masuk melalui Aceh. Karena itulah tidak heran kalau Aceh dijuluki dengan nama Serambi Mekah. Kemudian yang keempat, memasuki negeri Cina. Khalifah Hisham bin Abdul Malik, Khalifah ke-10 Bani Umayyah, pernah mengirim sebuah delegasi di bawah pimpinan perwira tinggi yang bernama Sulaiman kepada Maharaja Cina yang bernama Hasuan Sung. Perwira tinggi yang diutus tersebut adalah dalam rangka untuk mengikat persahabatan. Dengan demikian sejak saat itu terjadilah hubungan bilateral antara Daulat Bani Umayyah dengan Kemaharajaan Cina yang pada saat itu sedang dijatuhkan tahtanya oleh suatu pemberontakan. Dalam kondisi ini demikian, Susung, putra Maharaja Cina ini kemudian minta bantuan kepada Khalifah Abi Ja'far Al-Mansur, khalifah kedua dari Bani Abbasiyah. Pemerintahan itu cukup dikabulkan dan dikirimkan satu angkatan perang Islam yang cukup kuat sehingga Susung berhasil merebut tahtanya kembali. Sejak saat itulah angkatan perang Islam tersebut tidak kembali lagi ke tanah airnya.
Malah mereka mengawini putri-putri Cina dan menetap di negeri-negeri Cina. Mulai saat itulah dakwah Islamiyah telah menjejakkan kakinya di bumi Cina, yaitu di awal pemerintahan Daulat Bani Abbasiyah sekitar tahun 136 atau 754 Masehi, hingga pada suatu waktu jumlah muslim Cina sampai lebih dari 50 juta jiwa mendiami satu wilayah luas, Turkistan Timur atau Xinjiang. Kemudian pengembangan dan pembinaan ilmu. Pengembangan dan pembinaan ilmu pada masa Daulah Bani Abbas Umayyah juga merupakan kelanjutan dari apa yang telah dirintis dan diusahakan oleh Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Dakwah Islami ini berada pada jalan yang lempang ke arah pengembangan dan perluasan bidang-bidang ilmu dengan bahasa Arab sebagai media utamanya. Ilmu-ilmu pengetahuan yang dikembangkan dan dibina ialah seperti ilmu qiraat, tafsir, hadis, fikih, nahwu, tarikh, dan geografi. Dinasti Umayyah sebagai dinasti awal pertama dalam dunia Islam telah membawa kemajuan yang sangat pesat dalam penyebaran Islam ke seluruh dunia, walaupun tidak dapat dipungkiri sejarah politik memperoleh persepsi negatif dalam perubahan demokratis ke monarki. Namun hal tersebut bukanlah menjadi suatu kelemahan bahwa dinasti Umayyah dalam sejarah panjang banyak memiliki kontribusi yang sangat menggembirakan, sehingga Islam dapat tersebar dan dikenal ke berbagai penjuru dunia. Demikian dapat disimpulkan bahwa sejarah dakwah pada masa Bani Umayyah dimulai dengan perluasan dakwah seiring ekspansi teritorial yang dilakukan oleh Bani Umayyah. Sekian dari presentasi kami dari materi dakwah Bani Umayyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.